Halo Sobat Vokasia, pada materi-materi video sebelumnya, kita sudah mempelajari hal-hal basic terkait pengembangan aplikasi web menggunakan React, seperti membuat komponen, handling data props, state management, dan lain sebagainya. Yang mana pada video kali ini, saya akan mulai membahas lebih lanjut terkait pengembangan React dengan membuat sebuah real project website blog yang akan menerapkan best practice yang umumnya digunakan. Sehingga kalian dapat memahami cara pengembangan project menggunakan React dari awal hingga akhir. Dimana apabila kalian mengikuti terus materi pengembangan front-end menggunakan React di sini, kalian sudah diharapkan untuk memahami cara membuat sebuah real project menggunakan React. Yang mana ini adalah hasil akhir dari project yang akan kita buat, di mana fungsionalitasnya juga cukup sederhana. Seperti misal di sini kita dapat menampilkan data-data blok dari API yang sudah kita buat pada materi pengembangan backend menggunakan Node.js. Di sini juga saya tidak akan membuat banyak-banyak halaman, melainkan di sini saya hanya membuat 3 halaman formulir seperti ini, halaman detail dari sebuah blog post, dan halaman home atau halaman utama seperti ini yang dapat menampilkan data-data blog post yang sudah disimpan ke dalam database secara interaktif. Serta juga kita bisa melakukan operasi CRUD untuk data blog post. Seperti ini. Oke, mari kita mulai saja dengan melakukan setup atau konfigurasi awal dari aplikasi React kita, lalu dilanjut dengan memasukkan codebase project kita ke dalam sebuah remote repository di GitLab. Lalu pertama-tama seperti biasa yang harus kita lakukan adalah men-setup project kita, di mana dalam kasus ini saya akan menggunakan command line React Vite atau React Vite. Lanjut saja, kita pertama-tama buka terminal kita terlebih dahulu. Misal mungkin di sini saya langsung buka saja menggunakan Visual Studio Code. Di mana di dalam terminal Visual Studio Code di sini yang sudah saya arahkan ke direktori desktop, saya ingin menjalankan command npm create vite add latest. Lalu misal saya beri namanya blog web app. Di sini kita berikan template, flag template, React. Seperti ini. Nah, selanjutnya di pilihan sini kita pilih menggunakan tanda panah ke React. Selanjutnya ada pilihan select a variant, kita pilih JavaScript biasa. Lalu kita akses direktori blog web app. Kita install dependensi-dependensinya menggunakan npm install atau i. Jika semua package sudah terinstall, selanjutnya kita coba jalankan saja menggunakan npm run dev untuk memastikan apakah project starter kita sudah berjalan dengan baik. Di sini kita coba buka halaman ini. Nah, dimana kalau kita sudah lihat tampilan ini, maka project starter kita sudah berjalan dengan baik. Sekarang mungkin kita langsung akses saja project kita menggunakan Visual Studio Code atau text editor yang kalian gunakan. Misal di sini saya matikan dulu, lalu saya jalankan code untuk membuka source code dari project kita seperti ini. Kita hapus saja window yang lama, kita akses ke window yang baru. Nah, selanjutnya saya akan mengubah struktur folder yang sudah dibuat oleh React Vite di sini menjadi struktur folder yang umumnya saya gunakan dengan menerapkan prinsip atomic design, di mana seperti biasa di dalam folder src ini ada kode-kode template yang sudah diberikan oleh React Vite seperti komponen app.jsx, lalu ada main.jsx di sini ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan sedikit modifikasi terhadap struktur direktori atau folder yang berada di dalam direktori src di sini dengan menambah sebuah folder baru yang bernama pages. Yang mana di dalam folder pages ini kita akan meletakkan kode-kode JSX yang berhubungan dengan template dari halaman-halaman website kita. Contoh ada halaman utama untuk home, ada halaman form blog post, dan lain sebagainya. Kita letakkan ke dalam folder pages di sini. Kemudian setelah itu, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, kita tuh biasanya ingin menambahkan direktori baru yang bernama components di dalam folder src di sini. Nah, sesuai dengan nama foldernya, folder komponen ini akan kita gunakan untuk meletakkan komponen-komponen kecil pembangun sebuah halaman website pada aplikasi web kita. Nah, untuk folder assets ini kita biarkan saja karena memang di kedepannya kita bisa gunakan folder ini untuk menyimpan aset-aset statis seperti gambar background, gambar placeholder, dan file-file statis lainnya yang sifatnya itu tetap ya dan tidak berubah-ubah. Kemudian saya juga akan membuat folder config untuk menyimpan konfigurasi seperti routing, API, dan lain-lainnya.
Nah, kurang lebih struktur project folder kita tuh seperti ini dulu. Dimana kedepannya seiring berjalannya tutorial ini kemungkinan bisa berubah dan bisa tetap seperti ini. Mungkin umumnya apabila aplikasi kita menjadi makin kompleks, lalu ada fungsi-fungsi yang umumnya itu bersifat reusable atau bisa digunakan di halaman-halaman lain, kita tuh bisa menggunakan folder atau direktori yang bernama utils. Namun untuk saat ini kita biarkan saja dulu strukturnya seperti ini. Nah, hal selanjutnya yang ingin saya lakukan mungkin adalah menstruktur ulang file-file di sini supaya file-file yang berada di dalam direktori src di sini itu hanya mengandung file-file yang berhubungan dengan main.jsx di sini. Jadi ini adalah file utama yang membootstrap project React kita, di mana selain file ini mungkin seperti file app.jsx dan app.css di sini kita akan pindahkan dulu ke dalam folder page seperti ini. Selanjutnya di dalam file main.jsx di sini kita pastikan bahwa import app ini datangnya itu dari dalam folder pages seperti ini. Karena kan memang sekarang kita sudah meletakkan komponen app ke dalam folder pages. Lalu mungkin di dalam file index.html di sini saya ubah titlenya yang dari feed plus react menjadi my blog app. Sekarang kita coba jalankan lagi saja project kita. npm run dev. Kita cek, di mana sepertinya di sini saya dapat error. Jadi React itu tidak dapat mengambil logonya dari assets react.svg di sini. Kalau kita lihat errornya di sini, failed to resolve import from src pages app.jsx. Nah, mungkin di sini karena React logo ini adalah file template, kita hapus saja. Jadi kita tidak gunakan file ini, karena kan pasti juga kita akan ubah tampilan website kita. Kita save. Nah, maka sekarang aplikasi web kita itu tampil seperti ini ya. Feed plus React, lalu titlenya itu My Blog App ya, ketimbang Feed plus React tadi yang sudah kita ganti. Nah, untuk sekarang projectnya saya biarkan seperti ini dulu. Di mana di sini saya akan menjelaskan secara sekilas kenapa kita itu menerapkan atomic design pada aplikasi kita. Jadi sederhananya atomic design itu adalah metodologi untuk merancang UI yang diperkenalkan oleh Brad Frost, di mana melalui cara atomic design ini kita dapat mengorganisir elemen-elemen UI ke dalam hierarki yang jelas dan terdiri dari 5 tingkatan. Atoms, molecules, organisms, templates, dan page. Di mana atom sendiri adalah elemen-elemen dasar dan paling kecil dari sebuah interface seperti tombol, input, label, icon, dan lain sebagainya. Dan dia tuh tidak dapat dipecah lagi menjadi elemen yang lebih kecil. Lalu ada molecules, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih atoms yang bekerja bersama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya, ada form input dengan label dan tombol, yang semuanya itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada organisms, yaitu kombinasi dari molecules atau atoms yang membentuk bagian antarmuka yang lebih kompleks. Misalnya header situs web yang berisi logo, navigasi, dan search bar, lalu footer, dan lain sebagainya juga. Lalu ada templates, yaitu tata letak halaman yang terdiri dari berbagai organisms yang disusun dalam struktur tertentu. Jadi dia itu umumnya digunakan untuk menunjukkan tata letak dasar halaman tanpa data apapun. Lalu yang terakhir ada pages, yaitu adalah instance atau turunan dari templates yang diisi dengan konten dan data spesifik, yang dapat menunjukkan tampilan UI sebenarnya saat digunakan oleh pengguna atau user. Di mana tujuan dari atomic design di sini itu supaya UI UX designer dan pengembang web dapat menciptakan sebuah sistem tampilan yang lebih modular, konsisten, dan mudah diatur. Sehingga setiap elemen di dalamnya itu dapat digunakan kembali secara terpisah. Ya, jadi intinya dia tuh memetakan antar muka yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, di mana pastinya tujuan itu sejalan dengan penggunaan library React di sini. Oke, kita lanjut saja di sini dengan membuat sebuah remote repository baru pada akun GitLab kita. New project, create blank project, project name, blog web app, visibility kita set public. Selanjutnya kita tidak usah initialize, kita create project. Selanjutnya kita stop dulu programnya. Lalu kita jalankan komen-komen di sini. Yang pertama ada git init, kita copy, paste, git remote. Nah, di sini kalian tidak perlu khawatir untuk membuat sebuah file .gitignore baru karena
Template React Feed itu sudah menyediakannya ya, seperti ini. Sehingga untuk sekarang kita tidak perlu khawatir lagi dengan file apa yang akan kita push ke dalam remote repository di sini. Jadi kita langsung saja jalankan git add dot. Kita git commit. Kita git push saja. Oke, sepertinya saya di sini harus sign in dulu. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita refresh remote repository kita. Nah, maka kita akan ditampilkan file atau folder-folder dari project React kita. Oke, untuk sekarang seperti ini dulu saja, di mana pada materi video-video selanjutnya kita akan mencoba melakukan sebuah routing sederhana untuk menggabungkan komponen-komponen dari aplikasi kita. Demikian, itu saja dulu dari saya. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.